Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Khairuddin, NIM 0549406559, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah basis data. Dan pada video ini kita akan membahas langkah-langkah bagaimana cara membuat ERD atau Entity Relationship Data Diagram. ERD adalah model atau alat yang digunakan untuk memahami, merancang, dan mengorganisir data yang tersimpan secara elektronik pada sebuah sistem komputer sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Secara lebih rincinya itu ERD berfungsi sebagai representasi visual untuk mengimplementasikan bagaimana basis data bekerja dalam kehidupan sehari-hari melalui komponen-komponen utamanya. Jadi dalam ERD ini ada beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada entitas, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada relasi, dan yang terakhir adalah kardinalitas atau derajat relasi. Untuk lebih memahami bagaimana langkah-langkah untuk membuat ERD, kita akan langsung masuk ke video praktikumnya. Oke, di sini kita punya sebuah contoh skenario kasus untuk sistem pengelolaan rumah sakit, di mana pada sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Dari contoh skenario kasus itu kita bisa memulai untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan untuk tahapan pembuatannya yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database tersebut. Untuk skenario di atas kita bisa membuat 3 entity atau entitas. Yang pertama yaitu adalah dokter, kedua adalah pasien, dan yang ketiga adalah administrator. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Dan untuk contoh skenario yang di atas itu tidak disebutkan secara rinci ya untuk setiap atribut atau field-nya. Jadi kita bisa memperkirakan atribut pada setiap entitasnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Mana untuk entitas dokter itu biasanya mempunyai ID dokter sebagai primary key, kemudian ada nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Untuk pasien itu memiliki ID pasien sebagai primary key-nya, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Dan yang terakhir adalah administrator, yaitu memiliki ID admin sebagai primary key, nama admin, dan juga waktu jaga. Untuk itu kita bisa membuat sebuah diagramnya dulu. Di sini saya menggunakan website ERD Plus, dan ini karena berupa website jadinya kita tidak perlu menginstal softwarenya. Oke, yang pertama kita coba membuat sebuah entitas dengan nama dokter. Dan pada dokter ini tadi memiliki beberapa atribut, yaitu ada ID dokter. Kan ini sebagai primary key jadi kita bikin unik karena setiap dokter pasti memiliki ID yang berbeda. Kemudian ada nama dokter,
Kemudian ada tanggal lahir, alamat dokter. Nomor HP spesialis waktu kerja. Oke. Nomor HP. Oh, maaf. Ini dokter. Nomor HP spesialis dan yang terakhir yaitu waktu kerja. Oke, yang kedua kita punya entitas administrator. Untuk administrator itu kita punya, yang kedua itu pasien. Untuk yang pasien itu punya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP. Pasien. Untuk pasien unik sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama pasien. Kemudian ada jenis kelamin. Kemudian ada alamat pasien. Kemudian ada nomor HP. Kemudian yang terakhir yaitu ada entitas administrator. Administrator itu punya ID admin, nama admin, waktu jaga. ID admin, waktu admin, dan waktu jaga. Oke, setelah kita membuat entitas dan juga atribut-atribut pada setiap entitas, selanjutnya yang langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key-nya. Jadi untuk mempermudah itu kita menggunakan tabel matriks relasi, di mana di tabel ini itu ada entitas dokter, pasien, dan administrator. Ada secara horizontal dan juga secara vertikal. Dan untuk pembacanya itu kita dari sebelah kiri. Misalkan entitas pertama yaitu dokter. Dokter berhubungan dengan pasien, yaitu memeriksa pasien. Dokter dengan administrator itu berhubungan dengan data, yaitu simpan data. Kemudian entitas pasien itu berhubungan dengan dokter,
yaitu pasien diperiksa oleh dokter. Sedangkan pasien dengan administrator itu berhubungan dengan pendaftaran, artinya pasien mendaftar kepada administrator. Dan yang terakhir yaitu administrator. Administrator itu menyerahkan data kepada dokter, dan administrator itu melayani pendaftaran dari si pasien. Jadi di sini ditulis melayani. Oke, kita bisa buat dulu untuk relasinya. Kita hubungkan antara dokter dengan pasien, itu kita bisa isi relasinya itu memeriksa. Kemudian antara pasien dengan administrator itu kita bisa buat mendaftar. Dan untuk maaf, ini harusnya administrator, salah. Administrator. Ini yang kita ubah. Nah, mendaftar. Dan untuk dokter dengan administrator itu memiliki relasi memberikan data. Jadi dari sebuah diagram ini kita bisa membacanya, yaitu pasien itu mendaftar kepada administrator dengan relasi mendaftar. Kemudian administrator memberikan data kepada dokter, data dari si pasien tadi. Kemudian hubungan antara entitas dokter dengan pasien itu dokter memeriksa pasien. Itu untuk matriks relasi dari ketiga entitas ini, yaitu pasien, dokter, dan administrator. Kemudian untuk langkah keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Untuk langkah berikutnya ini kita harus mendeteksi derajat kardinalitas, yaitu apakah entiti tersebut memiliki relasi satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Dari kasus di atas kita bisa ringkas sebagai dokter dengan pasien. Itu bisa banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien sesuai situasi pasien. Artinya satu pasien itu bisa mendapat penanganan dari lebih dari satu dokter. Kemudian yang kedua, dokter dengan administrator itu banyak ke banyak, karena banyak administrator menyerahkan data kepada banyak dokter. Kemudian yang terakhir yaitu administrator, di mana administrator dengan pasien atau banyak ke banyak, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Kemudian yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Karena seperti yang kita lihat, semua relasi bersifat many to banyak, maka dalam implementasi fisik atau secara realnya itu, relasi tersebut harus berubah menjadi sebuah entitas baru yang menyimpan primary key dari entitas induk sebagai foreign key. Di mana untuk entitas baru atau administrative entity itu nantinya ada, kita bisa buat pasien dokter, kemudian ada daftar dan ada dokter admin. Di mana untuk entitas administratif daftar itu nanti dia mengambil atribut dari ID daftar, kemudian
ID admin serta ID pasien. Oke, coba kita buat dulu. Kita buat di sebelah sini. Sebelumnya ini coba kita hapus. Entitas. Terus kita kasih nama daftar. Wih, kakimu. Untuk ini kita buat asosiatif ya. Kemudian ini memiliki beberapa atribut yaitu ID daftar. Ini sebagai primary key. Kemudian memiliki atribut dari entitas sebelahnya, yaitu ID admin. Kemudian memiliki atribut dari pasangan sebelahnya juga, entitas sebelahnya, yaitu ID pasien. Kemudian antara daftar dengan pasien, kita menambahkan sebuah relasi, yaitu melakukan. Kemudian dari daftar ke administrator, itu kita tambahkan juga relasi melayani. Kita luruskan. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu entitas administratif pasien dokter, penghubung antara dokter dan pasien, di mana dia mengambil atribut dari ID dokter sebagai foreign key, kemudian ID pasien sebagai foreign key juga waktu periksa resep. Ini adalah atribut tambahan atau atribut deskriptif hasil pemeriksaan. Oke, kita coba buat antara dokter dengan pasien. Ini kita boleh hapus dulu, dan kita tambah sebuah entitas administratif baru dengan nama pasien dokter. Coba asosiatif. Kemudian untuk atributnya itu kita mengambil dari atribut ID dokter. Kemudian dia ada ID pasien. Maaf, ini kenapa ini yang terubah? Pasien dokter. ID dokter, ID pasien. Kemudian ada waktu periksa resep. Dan yang terakhir ada ID dari si pasien dokter itu. Dan ini bersifat unik.
Oke. Dan hubungan antara kita hubungkan untuk relasi antara pasien dengan pasien dokter. Ini kita kasih nama itu diperiksa. Kemudian hubungan antara dokter dengan entitas administratif, maksudnya entitas asosiatif pasien dokter, itu kita kasih nama relasinya yaitu memeriksa. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hubungan antara dokter dengan administrator yang dihubungkan dengan sebuah entitas asosiatif baru yaitu dokter admin, di mana memiliki atribut ID data sebagai primary key, kemudian ID admin yang mengambil dari foreign key-nya admin, serta ID dokter yang mengambil dari foreign key-nya dokter. Oke, kita buat dulu. Kita hapus, kita buat satu entitas asosiatif yang baru. Kita kasih nama dokter admin. Kemudian si dokter admin ini tadi punya atribut ID datanya, kemudian ada ID admin, ini unik, oke. Kemudian ada ID dokter. Dan kita hubungkan antara dokter dengan dokter admin. Itu bisa kita kasih nama yaitu menyimpan data. Untuk relasinya ya. Kemudian untuk admin dengan administrator itu kita bisa kasih nama memberikan data. Oke, jadi dari diagram ini, sebentar ini saya hapus dulu iklan. Oke, jadi dari diagram ini bisa kita baca, yaitu dimulai dari pasien dulu. Pasien melakukan pendaftaran kepada entitas daftar. Kemudian administrator itu melayani pendaftaran dari si pasien. Kemudian administrator dengan dokter itu dihubungkan dengan sebuah asosiatif entitas yang baru ya, dengan nama dokter admin. Itu cara bacanya, administrator memberikan data kepada entitas dokter admin ini, dan dokter admin menyimpan, maksud saya dokter menyimpan data kepada si dokter admin dengan foreign key mengambil dari administrator yaitu ID admin dan juga dokter dengan ID dokter.
Kemudian hubungan antara dokter dengan pasien itu dihubungkan dengan sebuah asosiatif entitas yang baru, yaitu pasien dokter, di mana dokter memeriksa pasien. Kemudian pasien itu diperiksa oleh dokter. Kira-kira seperti itu cara membacanya, dan ini adalah tampilan lengkap setelah kita tambahkan asosiatif entitas baru, karena dari ketiga relasi tadi itu menggunakan relasi atau kardinalitas derajat banyak ke banyak, sehingga tidak bisa secara langsung diimplementasikan dan harus membuat sebuah entitas baru dengan menyimpan primary key dari entitas induk sebagai foreign key-nya. Oke, demikianlah proses atau langkah-langkah pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram. Semoga poin-poin yang saya sampaikan bisa sampai kepada teman-teman, dan mungkin sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.